Oke, jadi untuk acara hari ini tuh kita melakukan akad, langsung juga kita melakukan resepsi ya. Dan juga untuk adat yang digunakan ini semuanya full menggunakan adat Sunda ya. Karena kita tuh orangnya kan Sunda banget gitu ya. Jadi untuk dari pakaiannya, dari acara akad, terus resepsi, semuanya menggunakan adat Sunda. Kalau untuk mas kawin itu aku disuruh milih sendiri gitu, terus disuruhnya nggak boleh ngeliat harga. Jadi aku milih yang aku suka gitu. Jadi aku benar-benar milih aja yang aku suka, satu set dari anting, kalung, gelang gitu semua. Kalau untuk mahar juga aku nggak minta, itu AA yang nentuin gitu. Tanggal 8 Oktober aku ketemu sama Dinan, tapi karena awal-awal Oktober itu kan kita masih kenal-kenalan Iya. tuh. Nah kemudian setelah orang tua, kemudian kerabat, sahabat semuanya merestui, saya tidak mau melama-lamakan karena saya pribadi juga kan, aduh, aku harus nikah nih gitu kan. Dengan alasan aku butuh pelengkap gitu ya, dan aku juga pengen ada partner saat aku berjuang gitu. Kalau saya pribadi ini aku udah paling cocok banget sama Dinan gitu ya, karena yang pertama-tama aku juga bisa banyak berkolaborasi sama Dinan ya. Dinan juga sangat berpotensi untuk menjadi YouTuber ataupun misalkan artis nanti kalau misalkan saya support gitu ya. Jadi Dinan tuh doni banget gitu. Dan itu udah Dinan banget, makanya kita menikah gitu. Kita ngobrol tuh nyambung, terus juga kerjaannya hampir sama kayak gitu di konten kreator, jadi ya nyambung aja sih. Begitu saya turun ketemu Doni, Doni langsung bilang, di Bapak kalau diizinkan kalau kita jadi pacaran saya akan langsung mengajak nikah anak Bapak. Bapak bilang seumur hidup Bapak selama teman-teman Dinan main ke rumah baru kamu yang gentle seperti ini. Waktu itu saya tidak tahu Doni itu siapa, nggak tahu. Jadi kalau bagi Bapak terserah anak. Selama anak saling suka silahkan, yang penting tidak menyakiti yang lain. Salut lah sama Doni itu ya. Satu anaknya itu tegas, kemudian dia tuh berani gitu ya, baru datang berani mengungkapkan bahwa mah saya seneng sama anak mama gitu, seneng sama anak bapak gitu. Bukan karena dia cantik atau gimana. Banyak temen juga yang nge-DM, tapi Doni ngelihat Dinan itu satu, dia mandiri, kemudian dia pekerja keras gitu, sederhana. Itu yang Doni suka dari Dinan gitu kan. Saya nggak ngomong tadi, saya cuma duduk aja, jadi menghadirkan Tia. Sebagai saksi dan. Ya enggak, jadi saya cuma duduk aja, ada saksi dari ponakan Tia. Jadi nggak ngomong apa-apa hari ini, ya. Oke ya, makasih. Makasih. Kalau di podcast, ya terserah kalian. Terserah kalian, gimana interpretasi kalian aja, itu aja. Kalau menurut saya nggak mau jawab. Terima kasih ya teman-teman ya. Coba mbak-mbak dan kawan-kawan cek fatwa MUI tentang itu, nomor 12 tahun 2012 tentang anak hasil di luar pernikahan. Coba aja. Ini biar mengedukasi semuanya gitu kan. Itu emang ada fatwa MUI. Fatwa MUI itu kan sumber hukumnya apa? Al-Quran dan hadis. Ya nggak masalah, kita kan bisa membuktikan. Kita ada bukti-buktinya dan kita nggak bisa membeberkan ini di sini gitu kan. Gitu. Nanti biar hakim aja yang menilai bukti kita itu emang sah atau tidak. Mohon maaf mas, pertanyaan dirubah, itu bukan aib. Kalau di dalam persidangan itu kan fakta hukum. Kalau saya ngomong di sini aib, seperti itu. Semua dalil-dalil itu harus kita buktikan dari keterangan saksi, dari alat bukti, dari keterangan saksi ahli. Itu harus ada korelasinya. Cuman turut prihatin gitu. Harusnya Nia waktu berkonsultasi dan bertukar pikiran dengan saya gitu. Tapi kayaknya diam-diam gitu. Saya juga dapat informasi dari orang lain sehingga ketika saya bertanya, dia jawabannya sih ini bukan urusan saya lagi dan ya bukan persoalan itu gitu. Kalau kamu jual itu rumah seharga maksimal, kamu nikmati aja, saya masih seneng gitu. Tapi kalau sudah dikasih ke rentenir, kemudian ada bunga, deposit, penalti dan lain sebagainya, itu kan bisa harganya
dia pasti menandatangani surat akte jual beli gitu. Akhirnya nanti Nia dan Niati bukannya malah untung malah buntung gitu kan. Nah, dan dia juga harus kita tanyakan apakah uang rumah itu digunakan untuk pengurusan kasusnya Oyi untuk menyelesaikan persoalan itu, ya syukur mungkin ya, berarti dia tanggung jawab. Nah, kalau tidak, kalaupun mau dijual kenapa nggak dari dulu biar selesai. Tapi kalau saya dapat informasi sebanyak apapun harta yang dijual, kalau Oyi nggak berterus terang berapa kerugian dan persoalannya apa saja, nanti bisa tidak akan ada selesainya persoalan itu. Artinya Tania sendiri nggak cerita terbuka? Enggak. Dia hanya bilang, ya kalau bukan urusan, ya urusan saya lah. Karena rumah itu yang bangun saya, yang perbaiki saya, waktu dibelah pun tetap saya menyelesaikan gitu. Kalau saya tahu dia hanya untuk dijual dan tidak tinggal di situ, ya buat apa saya perbaiki? Harusnya kan dia menghargai gitu, bahwa itu adalah rumah impian punya anak gitu. Beberapa waktu saya sempat kesel, saya sempat WA Nia dan saya bilang, itu maksudnya apa gitu? Kamu nggak merugi gitu. Masa harus kehilangan 25% di muka? Jadi berarti kalau dia utang 3 miliar harus potong bunga dan lain sebagainya, diskonto kurang lebih 850 juta, berarti dia cuma terima 2,6 gitu. Nah, kemana uangnya? Katanya misalnya dikasih, ada orang katanya ngurus perkara, terus harus mengeluarkan uang sejumlah 1,5 atau 2 miliar. Nah, dulu pernah ketemu dengan saya, tapi saya keberatan, kenapa nggak cari hasil aja dulu, bagi hasil. Jangan uang dulu, takutnya resiko gitu. Tapi saya nggak tahu apa yang meracuni pikiran dia dan nafsu untuk keuntungan gitu. Tapi ya kalau saya lihat akhirnya dia agak keteter. Bahkan kemarin ada orang datang ke rumah, mau lihat lagi rumah, katanya mau digadaikan lagi 6 miliar. Berarti dia mau menutupi utang yang 3,5 miliar itu. Saya tanya lagi, ya itu udah benar kan omongan saya bilang gitu kan, bahwa apa yang saya ramalkan dulu akan terjadi gitu. Nah, mereka tidak mau balas, nggak pernah dibalas. Kapan tuh ngomongnya kayak gitu? Pokoknya semenjak saya komplain masalah dia nggak mau, hanya ada kalimatnya, ini bukan urusan dia, ya kalau urusan saya lah, saya bilang gitu kan. Kamu bilang itu bagian buat anak gitu, tiba-tiba anak seenak bukan seenak, bukan? Kan saya bukan masalah sedih rumah renovasi, saya bilang maksudnya kasihan banget gitu. Selalu berjuang katanya atas nama anak, punya anak-anak, tapi kan bukan anak yang nikmati. Anak yang mana dulu yang nikmati gitu kira-kira kan. Kalau Oyi sih saya rasa udah di dalam kan tidak mungkin lagi kan, kecuali dia mengatakan bahwa uangnya untuk pengembalian orang-orang yang dirugikan, tapi kan sebenarnya nggak ada kaitan harta itu. Harusnya dia menjaga gitu. Maksud saya katakan, daripada berpikiran bodoh seperti itu, mending dijual, nikmati, makan. Berarti saya tahu bahwa uang itu dimakan atau dinikmati mantan dan anak saya. Tapi kalau uang itu dipinjam buat orang bisnis, uang nggak kembali, repot. Nah, ini kan jadi terpaksa nyari pinjaman lagi ya. Oke, kalau berhasil dia dapat uang 6 miliar lagi, tiba-tiba nggak mampu lagi, dia harus nyari pinjaman 9, nggak mungkin, harga rumah berapa? Kira-kira seperti itu. Waktu dia yang gadaikan itu izin dulu nggak sih? Oh nggak ada. Diam-diam ya. Jadi sama seperti Dia bilang kan ada Farhat katanya. Emang kenapa? Emang saya mau tebus apa enggak? Saya bilang enggak, jangan campur-campur saya. Cuman saya kecewa berat karena kamu melakukan suatu perbuatan yang saya anggap spekulasi gitu, ya kan? Dan ya lihat aja, saya rasa dalam waktu tidak lama lagi kalau dia merasa tertipu, bisa jadi mereka gontok-gontokan dengan teman-teman yang meminjam uang itu. jadinya dijual atau Digadaikan, dia akui kok itu. Kurang lebih 3,5 miliar. ditanya nggak bang buat apa menutupi Kalau informasi sih ya buat bisnis teman-teman yang jual tanah. Iya, bukan. Tapi saya nggak tahu juga ya, takutnya salah informasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.